Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Selama 3 hari, Wesna tidak bertemu dengan Sinta sama sekali. Bahkan hari ini adalah hari keempat setelah pertemuan mereka. Wesna resah. Dia takut sesuatu terjadi pada Sinta. Dia sering melamun, bahkan di hadapan Sumiati sekalipun. Sumiati sendiri bingung bagaimana dia mengatakan semua perasaannya jika keadaan Wesna sedang tidak stabil hari ini. Bahkan diajak bicara pun, Wesna terkadang hanya diam. Wesna, liris Sumiati. Mereka tengah sibuk memegang sebuah ballpoint dan buku. Namun Wesna lebih banyak diam. Dia tidak berminat membahas mata pelajaran apapun dengan Sumiati. Iya, maafkan aku Sumiati, jawab Wesna kikuk. Ada hal apa yang membuat kamu sampai melamun seperti ini? Tanya Sumiati. Soal Sinta. Sinta, sahabatmu itu? Iya. Aku menyukainya Sumiati, ucap Wesna tiba-tiba. Sumiati terdiam. Cintanya pupus bahkan sebelum dinyatakan. Maaf jika aku salah. Bukannya Sinta sudah memiliki seorang kekasih? Tanya Sumiati lagi. Wesna terdiam. Dia bimbang. Apakah Sumiati tahu bahwa kekasih Sinta adalah kakaknya? Atau Sumiati hanya sekedar tahu bahwa Sinta memiliki seorang kekasih? Kamu tahu siapa kekasih Sinta? Tanya Wesna memastikan. Tidak, aku tidak tahu. Hanya asal menebak saja. Sumiati berpura-pura. Wesna mengangguk. Akhirnya dia yakin bahwa Sumiati tidak mengetahui siapa kekasih Sinta. Aku akan menikahinya, ucap Wesna tiba-tiba. Kedua mata Sumiati membulat seketika. Hatinya pedih. Benar-benar dia ingin menjerit saat itu juga. Namun suaranya seolah-olah tertahan di tengah-tengah tenggorokannya. Bagaimana menurutmu Sumiati? Tanya Wesna. Dia benar-benar menganggap hubungannya dan Sumiati selama ini hanya sebatas persahabatan, tidak lebih. Tanpa dia tahu bahwa Sumiati memendam rasa lebih pada Wesna. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, ucap Sumiati dingin. Wesna hanya menanggapinya dengan senyuman. Dia menganggap bahwa Sumiati memberikannya dukungan, tanpa dia tahu bahwa malapetaka akan segera menghampiri dirinya dan Sinta. Setelah Wesna pamit, Sumiati mengamuk sejadi-jadinya. Bahkan amarahnya kini tidak bisa ditenangkan oleh Bik Marni sekalipun. Bik Marni yang merupakan salah satu pembantu di rumah Nyai Aminah yang amat dekat dengan Sumiati. Seisi rumah dibuat porak-poranda oleh Sumiati. Tidak ada barang yang tidak rusak olehnya. Dengan sebuah balok kayu di tangan, Sumiati menghancurkan segalanya. Bik Marni hanya bisa menangis. Dia berharap Nyai Aminah segera datang. Setelah 20 menit Sumiati mengamuk. Akhirnya Nyai Aminah datang. Dia amat panik melihat kemarahan dari putrinya itu. Sumiati, tenang sayang, tenang, ini ibu, ucap Nyai Aminah berusaha memeluk tubuh Sumiati. Sumiati luruh dalam pelukan Nyai Aminah. Dia menangis, menjerit dan meraung-raung. Siapapun yang mendengar tangisan itu pasti ikut merasakan bagaimana perihnya luka yang kini menganga di lerung hati Sumiati. Ada apa sayang? Katakan pada ibu.
Tanya Nyai Aminah sembari menangis. Ibu, wanita jalang itu, dia telah merebut Wesna dariku, Bu. Aku akan membunuh wanita sialan itu. Dan aku robek perut dan mulut wanita jalang itu, teriak Sumiati. Seketika mata Nyai Aminah memerah. Dia benar-benar tidak habis pikir bahwa sumber kemarahan putrinya kali ini pun berasal dari wanita yang amat dia benci itu. Apa yang telah terjadi, sayang? Tanya Nyai Aminah penuh lembut pada Sumiati. Sumiati mulai menceritakan bagaimana Wesna dengan jelas mengatakan bahwa dia mencintai Sinta, dan bagaimana dia mengutarakan pada Sumiati bahwa akan menikahi Sinta. Cinta gadis malang itu gugur bahkan sebelum dinyatakan. Tidak terasa air mata Nyai Aminah pun menetes. Dia benar-benar kasihan dengan jalan cinta putrinya itu. Dia teringat bagaimana dulu Rukman mengkhianati dirinya. Tapi kini wanita yang diam-diam menjadi kekasih putranya, Subagja, malah bermain api dengan lelaki pujaan hati Sumiati. Sementara Nyai Aminah yakin bahwa Sinta tahu Sumiati adalah adik dari Subagja dan Wesna merupakan teman dekat Sumiati. Seolah-olah Sinta memang sengaja mempermainkan keluarganya. Malam ini juga, ibu akan memberikan pelajaran kepada Wesna. Dia akan bertekuk lutut kepadamu, nak. Lihat saja, ucap Nyai Aminah dengan nada geram. Sumiati hanya terus menangis di dalam pelukan Nyai Aminah. Sementara Bik Marni yang semula hanya melihat dari kejauhan, kini pun memeluk tubuh Sumiati juga. Malam tiba. Perihal apa yang telah terjadi pada Sumiati tidak sama sekali Nyai Aminah ceritakan pada Subagja. Nyai Aminah hanya beralasan bahwa Sumiati sedang kesal dan melampiaskan semuanya. Kini di dalam kamar yang redup hanya bercahaya sebuah lilin. Nyai Aminah bersila di hadapan senampan penuh sesajen dan sebuah kemenyan yang terus mengeluarkan asap tipis. Tercium bau anyir darah yang amat menyeruak dari dalam mangkok yang terbuat dari tanah liat. Terdapat pula sebuah boneka jerami bertuliskan nama Wesna bin ibunya Mariana. Nyai Aminah memulai ritualnya. Dia menaburkan bunga sentaman ke sekeliling tempat dia duduk bersila. Dia merapalkan sebuah mantra dengan sesekali menyebut nama Wesna di dalamnya. Nyai Aminah lantas mengucurkan darah itu ke atas boneka jerami bertuliskan nama Wesna. Kemudian, sebuah asap hitam tipis muncul di hadapan Nyai Aminah. Lama-kelamaan, asap itu membentuk sesosok hitam legam. Sosok sama yang membantu Nyai Aminah bersenggama untuk mendapatkan Sumiati. Anakmu butuh bantuan darimu. Kurung sukma dari laki ini. Kuasai raganya. Jangan dilepas sampai lelaki itu meminta ampun dan mau menuruti apa titahku untuk mencintai Sumiati. Lelaki ini entah mengapa akan sulit untuk disantet maupun dipelet. Cara satu-satunya adalah kamu harus mengurung sukmanya. Ditanya Aminah kepada sosok hitam di hadapannya. Setelah mengerti dan faham dengan apa yang Nyai Aminah perintahkan, sosok itu kemudian lenyap, hanya meninggalkan asap hitam tipis di awang-awang. Aku akan kurung sukmamu, akan aku siksa sampai kamu menikahi Sumiati dengan sukarela, lirih Nyai Aminah. Sementara Wesna tengah tertidur lelap. Dia bermimpi didatangi sesosok makhluk hitam legam sejenis genderuwo. Makhluk itu hanya menatap Wesna dengan matanya yang merah menyala. Apa maumu? Tanya Wesna. Namun makhluk itu hanya menjawab dengan tawa yang menggema. Seketika, tubuh makhluk hitam di hadapan Wesna membesar 3 kali lipat. Tangan besar itu meraih tubuh Wesna. Kini tubuh Wesna berada dalam genggaman si makhluk hitam dan besar tersebut. Wesna memberontak.
Namun cengkeraman makhluk itu semakin erat Wesna rasakan, sehingga membuat rongga dada Wesna terasa sesak. Wesna menjerit. Dia terbangun terperanjat seketika. Wesna bersyukur bahwa apa yang dia alami barusan ternyata hanyalah sebuah bunga tidur. Apa ini? Bekik Wesna lagi. Dia terbangun duduk di sebuah kursi yang terletak di sebelah ranjangnya. Dia bermaksud ingin meminum segelas air yang tersedia di atas meja. Namun lagi-lagi, dirinya dibuat terkejut. Karena kini dia melihat jasadnya masih dalam keadaan tertidur pulas di atas ranjang. Sementara dirinya kini terlihat menerawang ketika disorot lampu kamar. Apa aku sudah meninggal? Teriak Wesna. Berulang kali dia mencoba membangunkan jasadnya yang tertidur. Namun saat kedua mata jasadnya terbuka, sorot mata merahlah yang dia lihat. Aku akan menggunakan ragamu. Kamu akan mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan, sebab telah berani membuat anakku sakit hati. Ucap sosok yang berada di dalam jasad Wesna. Sorot amarah terpancar jelas di kedua mata yang berwarna merah menyala itu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, bentak Wesna. Lagi-lagi, hanya sebuah tawa menggelegar yang dikeluarkan oleh sosok tersebut. Sukma Wesna seketika tersedot oleh sebuah pusara angin. Setelah membuka mata, ternyata Sukma Wesna sudah berada di dalam sebuah penjara bawah tanah. Di hadapannya pun terlihat beberapa orang yang sedang berada di dalam sel. Mereka semua menatap tajam pada Wesna. Hai, keluarkan aku, teriak Wesna. Namun tidak ada siapapun yang menanggapinya. Malah jeruji besi di hadapan Wesna seketika memanas, sepanas bara api. Sementara raga Wesna yang kini telah dikuasai oleh sosok hitam legam tersebut bersikap aneh. Bahkan Marina pun keheranan dibuatnya. Dia benar-benar bukan anaknya Wesna. Tanpa sepatah kata pun, raga Wesna pergi menuju rumahnya Aminah dengan baju compang-camping dan tanpa alas kaki. Sukses membuat setiap mata keheranan melihatnya. Sumiati dan Nyai Aminah lekas keluar dari rumah yang mencari tahu siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Nyai Aminah sudah tahu. Dia hanya tersenyum sedikit di ujung bibirnya. Sementara Sumiati, raut wajah kebahagiaan terpancar dari raut wajahnya. Wesna, ucap Sumiati sumringah. Iya sayang, ini aku. Marilah, peluk diriku. Sumiati menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan Wesna. Bunga-bunga bermekaran di relung hati Sumiati. Dia belum tahu bahwa yang dia peluk hanyalah raga Wesna, tidak dengan Sukmanya. Di lain tempat, Sinta masih bersikukuh menemui Subagja untuk meminta pertanggungjawaban. Pun selama itu juga, Subagja bersikukuh untuk menolaknya. Bahkan kini Subagja sudah berani bermain tangan kepada Sinta. Aku harap kamu tidak menyesal, Kang. Karena aku akan menikahi lelaki lain yang bersedia bertanggung jawab atas aku dan bayi ini, ancam Sinta. Subagja hanya tersenyum sinis. Silakan, pergilah. Aku justru senang mendengar itu semua, jawab Subagja. Sinta menangis, namun dia berusaha tegar. Kini dia melangkah menatap menuju rumah Wesna. Dia ingin segera menikah dengan teman baik yang ternyata amat mencintainya itu. Namun saat Sinta berada di rumah Wesna, dia tidak mendapati siapapun. Rumah itu nampak sepi, hingga seorang tetangga menghampiri Sinta. Nyari siapa, Neng? Tanya seorang ibu-ibu kepada Sinta. Saya mencari Wesna, Bu. Kalau Wesna saya tidak tahu. Tadi pagi dia berpenampilan acak-acakan, bahkan tidak menggunakan alas kaki.
dia pergi tergesa-gesa sembari terus menyebut nama Sumiati. Kalau Ibu Marina, dia sedang mengajar di sekolah, ucap ibu tersebut. Sumiati, apa Wesna berada di rumah Nyai Aminah? Batin Sinta. Kalau begitu, saya pamit ya Bu. Terima kasih, ucap Sinta, dan hanya dibalas oleh anggukan kecil oleh ibu itu. Sinta bergegas menuju rumah Nyai Aminah dengan 1000 pertanyaan yang hinggap di kepalanya. Tinggal beberapa langkah lagi. Tiba-tiba, gerak kakinya terhenti. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat di hadapannya kini. Wesna tengah bermesraan dengan Sumiati. Tangan mereka saling menggenggam. Tatapan Wesna sama sekali tidak berpaling dari Sumiati. Sinta terdiam mematung. Hingga akhirnya, kedua mata Sumiati menangkap keberadaan Sinta. Sumiati menatap nyalang pada Sinta. Sementara Sinta terus-menerus menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Wesna semudah itu mengingkari janji dan memalingkan hatinya. Sinta memilih mundur perlahan. Dia ingin menunggu Wesna di rumahnya saja. Sesampainya Sinta di rumah Wesna, ternyata Marina sudah pulang. Marina menyambut Sinta dengan ramah. Kamu sudah bertemu dengan Wesna? Tanya Marina. Sudah Bu. Dia ada di rumah Nyai Aminah, jawab Sinta. Iya, hari ini jadwal mereka belajar bersama, jawab Marina. Sinta hanya tersenyum kecut, karena apa yang dia lihat bukanlah belajar bersama, melainkan memadu kasih bersama. Apa tidak ada hal aneh yang terjadi pada Wesna? Tanya Sinta memastikan semuanya kepada Marina. Marina hanya menghela nafas. Dia bingung, apakah harus berkata jujur kepada Sinta atau tidak. Tidak nak, dia baik-baik saja, jawab Marina berbohong. Jika begitu, saya pamit ya Bu. Nanti saya kembali lagi jika Wesna sudah pulang. Marina mengangguk sembari tersenyum. Sementara Sinta kembali pulang menuju rumahnya dengan keadaan lemas dan lunglai. Subagja menolak dirinya dan Wesna mengingkari janjinya. Sesampainya Sinta di rumah, dia tampak murung sehingga menimbulkan pertanyaan di benak Ija. Dia ingin bertanya, namun tak sampai hati mengganggu Sinta, karena sedari tadi Sinta hanya menangis sembari menatap langit sore. Malam menjelang, Sinta kembali menuju ke rumah Wesna setelah ibunya Ija sudah tertidur lelap. Beberapa kali Sinta mengetuk pintu, namun tidak ada siapapun yang menjawabnya. Hingga akhirnya dia merasa putus asa dan memilih untuk kembali pulang. Namun saat Sinta belum jauh meninggalkan rumah Wesna, dia berpapasan dengan Wesna. Wesna terlihat acuh. Dia berlalu begitu saja. Tunggu Wesna, cegah Sinta sembari memegangi salah satu tangan Wesna. Apa? Mau apa lagi kamu? Tanya Wesna ketus. Semudah itu kamu berubah? Tidak, aku tidak berubah. Aku sadar. Kedua mata Sinta membulat. Dia sungguh amat terkejut karena Wesna yang kini di hadapannya bukanlah Wesna yang dia kenal. Sementara sosok yang mendiami raga Wesna tertawa saat melihat ekspresi wajah Sinta. Kamu bukanlah Wesna, ucap Sinta tiba-tiba. Hei, lelaki mana yang mau harus bertanggung jawab atas ulah yang dilakukan lelaki lain? Aku memang mencintaimu, namun aku tidak bodoh. Selama ini mataku tertutup. Sumiati lah yang benar-benar mencintaiku, ujar Wesna. Sinta hanya mengangguk dengan tatapan yang kosong. Kali ini dia tidak bisa menjawab perkataan Wesna, karena memang apa yang Wesna ucapkan itu benar.
dia bermain api dengan lelaki lain dan dengan mudahnya meminta Wesna untuk bertanggung jawab. Aku akan segera menikahi dengan Sumiati. Nanti kamu harus datang ya, ucap Wesna sembari berlalu. Sinta hanya terdiam mematung. Kini dirinya benar-benar hancur. Waktu terus berlalu. Selama itu pun Wesna selalu meminta agar ibunya, Marina, menikahkan dirinya dengan Sumiati. Pun selama itu juga ibunya bersikuku menolak. Dia tidak mau berbesan dengan Nyai Aminah. Mau bagaimanapun dan sebaik apapun, Nyai Aminah sudah terkenal sebagai penganut ilmu hitam di desa Rawabodes. Bagaimana tidak, semua orang tahu bahwa hanya tanah Nyai Aminah yang tumbuh subur di sana. Hanya Nyai Aminah yang hidup makmur, dan siapapun yang berseteru dengannya pasti akan mati. Meskipun sebab hal yang memang masuk akal. Dan lagi, semua orang sadar bahwa kecantikan Nyai Aminah itu abadi. Puncaknya terjadi saat Marina mengurung Wesna selama beberapa hari di rumah. Dia tidak mengizinkan Wesna untuk menjumpai siapapun, termasuk Sumiati. Pun dengan sebab itu, Marina mengundurkan diri untuk menghajar Sumiati. Dia beralasan Sumiati sudah cukup besar untuk diajari, karena Marina sendiri adalah guru sekolah dasar. Wesna mengamuk sejadi-jadinya, bahkan dia sampai melukai dirinya sendiri. Sudah beberapa kali Marina meminta bantuan kepada seorang pintar. Namun sayang, setelah Marina menyebutkan nama Sumiati, putri dari Nyai Aminah, semua orang pintar itu memilih mundur, bahkan sebelum menyentuh Wesna. Teriakan Wesna yang kini telah terbelenggu pasung di tangan dan kakinya. Marina hanya bisa menangis. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, 2 mobil milik Nyai Aminah datang. Marina terkejut bukan kepala. Dia semakin bingung saat Nyai Aminah terlihat keluar dari dalam mobil. Dengan anggun Nyai Aminah melangkah mendekati Marina yang kini terlihat bercucuran keringat dingin. Nyai Aminah tersenyum manis. Namun tetap saja itu terlihat mengerikan bagi Marina. Nyai, mohon maaf. Apa maksud kedatangan Nyai kemari? Tanya Marina gugup. Nyai Aminah hanya tersenyum. Sesekali dia menatap pada Wesna yang terlihat masih memberontak. Tanpa menjawab pertanyaan Marina, Nyai Aminah mengeluarkan segenggam abu dari dalam tasnya. Kemudian abu itu ditiupkan seketika pada wajah Marina. Marina terlihat kebingungan. Tatapannya kosong menatap pada Nyai Aminah. Dengarkan aku. Kamu tidak pernah memiliki anak. Lupakan nama Wesna dalam hidupmu. Hiduplah bahagia seorang diri. Dan ini, aku membawakan hadiah atas apa yang telah kamu lakukan selama ini, ucap Nyai Aminah. Marina hanya mengangguk dengan tatapan yang masih kosong. Kemudian Nyai Aminah memerintah kedua anak buahnya untuk membebaskan dan membawa Wesna masuk ke dalam mobil. Wesna tertawa terbahak-bahak saat melihat Nyai Aminah. Setelah Wesna dibawa pergi terlebih dahulu, Nyai Aminah lantas menepuk pelan pundak Marina dan seketika dia tersadar. Nyai, ucap Marina sembari mencium punggung tangan Nyai Aminah. Iya, ini aku. Terima kasih ya. Selama ini telah mengajari anakku. Ini ada sedikit hadiah untukmu, ucap Nyai Aminah. Marina tersenyum bahagia karena hadiah yang dibawa Nyai Aminah benar-benar sangat berlimpah dan bernilai. Setelah itu, Nyai Aminah pamit pada Marina. Dan kini Marina benar-benar telah melupakan nama Wesna di dalam hidupnya. Di dalam mobil, Nyai Aminah tersenyum puas. Kini dia tidak sabar ingin segera bertemu Sumiati dan melihat bagaimana raut bahagia putrinya itu saat dia datang dengan membawa Wesna. Karena selama Marina mengurung Wesna pun, Sumiati menjadi pemurung dan pendiam.
dia merindukan Wesna. Oleh sebab itu, Nyai Aminah mengambil keputusan ini. Dia tidak ingin putri semata wayangnya itu terus berada di dalam kesedihan. Setibanya di rumah, Wesna terlihat tenang. Dia dimandikan dan didandani oleh anak buah Nyai Aminah. Nyai Aminah tidak ingin saat bertemu dengan Sumiati nanti penampilan Wesna terlihat amat jelek. Setelah beres, akhirnya Wesna diajak Nyai Aminah untuk menemui Sumiati yang tengah mengurung dirinya di dalam kamar. Neng Sumiati, keluarlah sayang. Lihat, siapa yang datang ingin menemuimu, ucap Nyai Aminah. Kemudian dari dalam kamar terdengar suara pintu dibuka. Sumiati benar-benar membuka pintu kamarnya. Dan senyuman langsung tergores di wajahnya saat melihat Wesna tersenyum padanya. "Akang Wesna?" ucap Sumiati sembari menjatuhkan diri di dalam pelukan Wesna. "Iya sayang, ini Akang," jawab Wesna. "Apa Akang kesini untuk menemui aku?" tanya Sumiati. "Tidak menemuimu sayang. Kedatangan Wesna kemari karena dia ingin menikahimu," ucap Nyai Aminah tiba-tiba. Raut wajah bahagia seketika terpancar dari wajah Sumiati. Dia berbalas senyum dengan Wesna. "Tunggu, kapan Bu? Kapan kami akan menikah?" tanya Sumiati kegirangan. "Malam ini juga kalian akan Ibu nikahkan," jawab Nyai Aminah. Seketika rumah Nyai Aminah terlihat ramai. Beberapa orang sibuk mengias setiap sudut rumah. Hingga sore menjelang, hampir semua persiapan sudah beres. Hanya kurang satu lagi. Nyai Aminah menunggu dengan cemas. Beberapa kali dia bolak-balik keluar rumah hanya untuk memastikan kedatangan seseorang. Dan akhirnya, orang yang paling penting dalam pernikahan Sumiati dan Wesna tiba. Dia adalah Ria Imas, si pengrias pengantin. Nyai Aminah menyambut ramah kedatangan adik iparnya itu. Tidak sama dengan Nyai Aminah, Ria Imas pun nampak awet muda. Namun pancaran kecantikan dari keduanya terlihat amat berbeda. "Nyai, bagaimana keadaanmu?" tanya Ria Imas penuh ramah. "Sehat, lihat, bahkan aku awet muda," jawab Nyai Aminah dengan nada bercanda. Keduanya lantas berbincang sebentar sebelum akhirnya Ria Imas masuk ke dalam kamar, di mana kedua mempelai berada. Namun Ria Imas amat terkejut. Malah dia hampir melempar barang bawaannya. Karena di dalam pandangannya, Wesna adalah sesosok genderuwo hitam dan menyeramkan. Sontak saja sikap Ria Imas itu membuat Sumiati bertanya-tanya. Sementara Nyai Aminah sendiri masih sibuk menyiapkan beberapa keperluan adat untuk acara pernikahan nanti. "Bibi, apa yang terjadi?" tanya Sumiati sembari membantu mengambil barang-barang Ria Imas yang berserakan. "Sumiati, apa dia calon suamimu?" tanya Ria Imas sembari menatap Wesna yang tengah duduk sembari tersenyum padanya. "Iya, Bi. Bagaimana? Tampan bukan?" Ria Imas hanya tersenyum sedikit di ujung bibirnya. Kemudian dia memilih untuk mulai mendandani Sumiati. Saat mendandani Sumiati pun, mata Ria Imas sesekali menatap pada sosok menyeramkan itu. Hatinya bimbang. Apa mungkin Sumiati tidak tahu perihal siapa calon suaminya? Atau Nyai Aminah lah dalang di balik ini semua? Hingga pada saat Ria Imas tengah memakaikan baju pengantin beserta aksesorisnya pada Sumiati, dia mulai memberanikan diri untuk bertanya soal sosok menyeramkan yang katanya adalah calon suami Sumiati. "Sumiati, apa Bibi boleh bertanya?" ucap Ria Imas. "Tentu, Bi. Apapun itu, tanyakanlah. Calon suamimu itu kalian bertemu di mana?"
Dia adalah teman masa kecilku, Bi. Hingga sekarang, aku tidak tahu bahwa ternyata dia pun sama menyimpan rasa. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Jawab Sumiati penuh semangat. Ria Imas hanya mengangguk kepalanya. Riasan Sumiati hampir beres. Dengan tubuh bergetar, Ria Imas memilih mengungkapkan semua yang dia lihat pada Sumiati. Mau bagaimanapun, Sumiati adalah keponakannya. Dia tidak ingin hal buruk terjadi pada Sumiati. Sumiati, lelaki yang kamu bilang calon suamimu itu, sebenarnya dia adalah dedemit. Ucap Ria Imas lirih tepat di telinga Sumiati. Kedua mata Sumiati membelalak. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Ria Imas. Bibi berbohong. Tidak sayang, lihatlah sendiri. Ucap Ria Imas sembari mengusap wajah Sumiati dengan tangannya. Meskipun Sumiati merupakan anak dari sosok hitam itu, namun tetap dia tidak dapat melihat hal gaib. Sumiati hanya mewarisi kebengisan sosok hitam yang menjadi ayahnya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.